Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Bu. Hari ini ada yang ulang tahun tidak? Ada, Bu. Siapa? Saya. Salim. Berapa kali? Salim. Sudah tahu kan? Sudah dewasa Salim ya. Alhamdulillah, Bu. Salim yang paling tua. Oh, Salim yang paling tua. Ya, Bu. Yang lain bukan. Tidak apa-apa. Itu artinya kalian sudah sama Salim sudah masuk. Ada juga satu temanku ulang tahun, Bu. Tapi ada juga temanku satu ulang tahun, Bu. Siapa itu? Andi Sudair namanya, Bu. Nanti sudah di kelas Di berapa? kelas 12, Bu. Kelas 11. Dia tua, Bu. Ulang tahun ke berapa itu, Salim? Berarti Adi Sudair ini ya sering tinggal kelas. Iya, Bu. Dia 3 kali tinggal kelas. Itu Bu yang selalu. Oh iya. Baik, hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Belajar Bahasa Indonesia. Indonesia. Artinya segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di meja kalian disingkirkan dulu. Terutama Ini, Bu. laptopnya ya. Disimpan dulu laptopnya karena hari ini kita tidak akan menggunakan laptop dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Jadi disimpan Pertama dulu. ini, Bu. Ayo disimpan dulu. Saling simpan laptopnya, Bu. Saling. Udah hadir Ibu Hervina Bu, sakit di Hervina Bu. Hervina sakit? Ya. Ada berapa hari sudah masuk? 3 hari nih Bu. 3 hari. Kalian sudah jenguk belum? Belum, Bu. Ya ada Bu bilang Bu, mau menikah Bu jadi tidak mau jadi jadi sakit. Wah, kalian baru 19 tahun, belum saatnya untuk menikah ya. Ini suratnya. Iya. Jadi untuk semuanya, kalau misalnya ada yang mengalami kasus yang sama seperti Ervina, misalnya mau dinikahkan sama orang tua kalian, bilang dulu, Terima saja. tidak Pak, tidak Ibu, saya mau fokus sekolah dulu, ya? Iya Bu. Tidak usah Bu, dinikah dulu. Salim juga pernah kok. Salim. Sudah ya? Saling sudah ada yang lama kemarin. Ya, tidak usah bahas itu lagi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks apa? Teks editorial. Teks editorial. Teks editorial. Teks editorial itu apa ya? Masih ada yang ingat? Ibu. Minja coba. Teks editorial itu merupakan kritikan media terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Baik, jadi teks editorial itu adalah teks yang berisi kritikan terhadap isu atau berita yang berkembang dalam masyarakat. Nah, masih ada hubungannya dengan teks yang kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Bu, apa bertanya Bu? Ya, apa bedanya teks berita sama teks editorial Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Nurjana. Kira-kira apa perbedaan antara teks editorial dengan teks berita? Ada yang bisa jawab? Yang lain dulu. Saya juga. Siapa yang bisa jawab? Editorial dengan teks berita itu erat sekali kaitannya. Ayo coba dipikirkan sama-sama. Kira-kira apa sih perbedaan antara teks editorial dengan teks berita? Saya, Bu. Herman, coba Herman. Berdiri Herman. Berdiri, Herman. Apanya? Herman dari tadi berdiri. Tapi sebelumnya ini ibu bagikan kalian lembaran ya. Apa ini, Bu? Ya, ini tadi. Jadi sebentar, setiap kalian menjawab atau memberikan pendapat atau partisipasi dalam pembelajaran
pembelajaran itu akan berikan kalian bintang. Nanti bintangnya kalian tempelkan di atas yang ibu bagikan. Jadi pada akhir pembelajaran kita akan menghitung siapa di antara kalian yang paling banyak memperoleh Mengumpulkan bintang. bintang. Paham ya? Paham. Nah, ayo Herman coba. Coba Herman jelaskan apa perbedaan antara teks editorial dengan teks berita. Ayo Herman. Iya. Saya Bu, perbedaan teks Berdiri ya, editorial kalian lihat tidak? dengan teks berita adalah Nah, belajar untuk tampil di depan teman-temanmu. ya, saya ulangi. Ya. Jadi menurut saya Bu, perbedaan teks editorial dengan teks berita adalah biasanya ketika orang ingin membuat teks berita atau media massa ingin menjadikan sebuah teks berita, biasanya mereka membuat dulu teks editorialnya. Walaupun memang pada teks Seriusnya. media massa seperti surat kabar biasanya ada lembaran khusus berupa teks editorial pada lembaran terakhir. Tapi sebelum membuat teks berita harus membuat dulu teks editorial. Sedangkan perbedaan khususnya adalah biasanya teks editorial itu hanya berupa pendapat-pendapat media massa, sedangkan pada teks berita itu kebanyakan diungkapkan berupa fakta-fakta yang real pada lapangannya. Oke, bagus sekali Herman. Bagaimana Tiara, dengar tidak? Ya Bu. Coba ulangi. Coba, kalian dengar tidak tadi? Coba ulangi apa yang dijelaskan oleh Herman tadi. Jadi intinya yang disampaikan tadi Herman bahwa jelas perbedaan antara teks editorial dengan teks berita. Kalau teks berita itu menurut Herman suatu teks yang memuat fakta-fakta yang ada di lapangan dengan kenyataan yang sebenarnya kemudian diberitakan. Tapi kalau untuk teks editorial itu dia itu muncul ketika ada fakta yang menjadi orang dalam kemudian dia mengambil suatu opini yang berpendapat mengenai berita yang disampaikan tersebut. Ya, tepat sekali ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari kedua jawaban teman-teman tadi? Ada yang berbeda jawabannya. Ayo coba Indah. Ya Bu, kalau tadi Herman mengatakan bahwa berita itu merupakan suatu hal yang diinformasikan dan itu merupakan fakta. Kalau itu saya setuju Bu, tapi yang tidak saya setuju dari pernyataan Herman yang mengatakan bahwa kalau mau menulis berita harus ada dulu editorial, argumen-argumen. Nah mungkin saya meluruskan kalau menurut saya justru teks editorial itu baru bisa dibuat salah satunya jika ada berita apapun itu bentuknya, baik itu berupa isu atau maksudnya baik itu berupa isu yang memang sudah sering terjadi atau baru dugaan sementara, tetap berita namanya, dan dari berita itu kita bisa menyusun teks editorial. Kalau pengertian berita dan editorial yang disampaikan Herman saya setuju Bu, tapi kalau kehadiran berita yang dianggap lebih dulu bisa hadir jika ada editorial, itu menurut saya terbalik Bu. Editorial itu salah satunya bisa hadir karena ada berita. Bagus sekali jawabannya. Jadi intinya editorial itu mengkritik, isinya kritikan terhadap berita yang berkembang dalam masyarakat. Artinya lebih duluan berita daripada teks editorial. Paham ya? Baik. Coba perhatikan. Di Sebelum pelajar kita lanjut ke materi, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Saya Bu. Ya, Budi coba. Jadi kompetensi dasar dan indikator yang ingin kita capai hari ini KD 3.1, memahami struktur dan kaidah teks berita baik melalui lisan maupun tulisan. Indikatornya 3.1.1 menjelaskan pengertian teks berita
3.1.2 menjelaskan struktur teks berita. 3.1.3 mengidentifikasi unsur berita yang di dalamnya terdiri atas adik Simba. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah tujuan akhir yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Ada yang bisa bantu ditanyakan? Saya, Bu. Sri. Tujuan pembelajaran setelah membaca dan mengamati teks berita, siswa dapat pertama menjelaskan pengertian teks berita dengan menunjukkan perilaku santun dan bertanggung jawab serta menggunakan bahasa Indonesia yang benar secara tepat sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua siapa? Saya, Bu. Ya, Nurjana. Menjelaskan struktur teks berita yang terdiri atas 3 bagian, yaitu teras berita, tubuh berita, dan penutup secara santun dengan bahasa Indonesia yang benar, secara tepat dan tanggung jawab sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, selanjutnya tujuan yang ketiga. Baik, selamat. Selanjutnya, tujuan yang terakhir. Ya, tidak. Menentukan sebuah berita yaitu apa, di mana, siapa, kapan, Indonesia secara tepat. Jadi bertanggung jawab sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, manfaat pembelajaran teks berita. Manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari teks berita. Yang pertama, menentukan perilaku peka terhadap keadaan di lingkungan Masyarakat Yang kedua, melatih sikap jujur. Dan yang ketiga, menjadi modal awal bagi siswa yang ingin berkarir dalam bidang jurnalistik. Nah, di kelas ini ada tidak yang punya cita-cita menjadi seorang Salim, Bu. jurnalis? Saya, Bu. Salim, Nurjana. dia pintar, Bu, bawa berita. Kenapa Nurjana ingin menjadi seorang jurnalis? Saya ingin menjadi seorang jurnalis, Bu, karena keren, Bu, pekerjaan itu, Bu. Banyak tantangannya. Saya suka tantangan, Bu. Bagus ya. Jadi Nurjana suka tantangan, makanya dia ingin menjadi seorang jurnalis. Cita-cita yang sangat bagus. Saya juga, Bu. Saya juga mau jurnalis. Tapi nanti saya digasah, Bu, jurnalis digasah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya saya tidak tahu apa itu jurnalis. Udah. Jurnalis itu. Tidak tahu mau menjadi jurnalis. Bagaimana caranya? Salim belum tahu apa itu jurnalis. Siapa yang bisa jelaskan kepada Salim? Ayo, siapa yang bisa jelaskan kepada Salim apa itu jurnalis? Jurnalis sama tidak dengan Wartawan, Bu. Sama tidak dengan reporter? Jurnalis. Jurnalis itu, Bu, hampir sama, tidak sama sebenarnya, Bu. Karena kalau jurnalis sekaligus dengan menulis dan meliput. Itu, Bu. Kalau wartawan saja kayaknya, Bu, tidak menulis, hanya meliput. Kalau reporter dia, Reporter cuma menyiarkan. Memberitakan secara langsung. Pada dasarnya Beda-beda tipis nih, Bu. Satu payung gitu. Selengkap. Ya, saling cetak. jadi berdoakan semoga cita-cita kalian bisa. Amin. Nah, kalau begitu ibu tanya, siapa yang mau jadi jurnalis tadi? Saya, Bu. Salim. Salim, Bu. Dua orang, Bu. Ada tidak Saya tidak, Bu. reporter atau wartawan yang kalian idolakan? Ada, Bu. Siapa? Saya, Bu, wartawan. Siapa itu? Wartawan. Bukan wartawan. Wartawan. Kita, Bu. Saya berjumpa lagi dengan saya, Jeremy Teti. Oh, Jeremy Teti. Jadi Nurjana suka Jeremy Teti. Iya, Bu, lucu. Kalau Salim?
Kalau saya Bu suka yang itu ya, yang sudah meninggal Bu. Siapa itu? Aku tahu ya. Yang ada jarut-jarutnya di belakang. Saya dikasih tahu itu Bu. Fanny Rose. Bukan. Iya. Nah, sekarang ini adalah rencana kejadian kita selama kurang lebih 90 menit ke depan. Jadi yang pertama, kita akan menyaksikan tayangan video dengan kelompok, kemudian kegiatan secara kelompok menentukan struktur dan bentuk teks berita yang dibagikan. Jadi sebentar ada teks berita yang akan dibagikan. Kemudian secara mandiri menentukan unsur aneksima dalam teks berita yang diambil dari koran. Sudah ada gambaran kan apa yang akan kita lakukan? Nonton bikin Bu. Hah? Nonton bikin aku Bu. Ya. Nah, sekarang jadi selama 90 menit ke depan dalam proses pembelajaran kalian diharapkan bisa, tujuan kita adalah kalian bisa menjelaskan pengertian berita, kemudian menguraikan struktur teks berita, selanjutnya kalian bisa menjelaskan unsur-unsur berita dan menentukan unsur-unsur berita. Jadi itu adalah 4 hal yang diharapkan kalian bisa dapatkan selama proses pembelajaran. Ya. Supaya kalian lebih paham lagi tentang teks berita, aku akan menggunakan video. Jadi kalian perhatikan baik-baiknya. Ya, dari sana ya. Berita. Ayo Bu. Heran. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi laporan tentang fakta peristiwa, bisa juga beberapa pendapat yang aktual, menarik, dan sedang hangat diperbincangkan, dan ini disiarkan oleh media massa atau elektronik. Disiarkan oleh media massa. Ya, kalau media massa biasanya surat kabar, kalau elektronik misalnya seperti TV atau radio. Mau tanya, teks berita ada tidak teks berita yang disiarkan melalui TV? Tidak ada Bu. Sudah teks berita itu Bu. Itu bukan teks berita. Tadi yang ibu tanyakan apa? Teks berita. Teks yang berisi tentang berita. Nah, sekarang bagaimana dengan gosip-gosip? Pernah lihat tidak? Gosip-gosip yang ada di majalah itu termasuk teks berita tidak? Masuk. Karena memberikan informasi. Bisa Bu nulis. Coba satu-satu. Siapa yang dulu mau menjelaskan? Kira-kira gosip di surat kabar, gosip di majalah itu termasuk teks berita? Saya Bu. Karena Kalau saya Bu termasuk karena di dalamnya Bu terdapat unsur-unsur berita itu tadi Bu yang ditulis Tuhan. Siapa yang diceritakan, di mana, apa yang terjadi, bagaimana, kapan. karena di dalamnya ada unsur 5W Nah, plus 1H. Tapi kalau dalam unsur H kan kalian biasakan menyebutnya aneksima ya. Aneksima. 5W plus 1H itu lebih ke bahasa Inggris. Kalau saya Ada Bu, yang lain? beda dengan saya Bu. Herman Kalau ya. saya tuh memang seperti gosip dalam media cetak itu bisa termasuk mereka Bu, tetapi yang paling penting adalah strukturnya Bu. Misalnya judul, kemudian struktur yang kedua tanggal, kemudian lagi keras berita, serangkai berita, dan kaki berita itu kesimpulan Bu. Iya. Bagus ya. Nah, sekarang kalau misalnya ibu mengatakan bahwa gosip di majalah itu bukan teks berita, ada yang setuju? Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua. Ada yang setuju? Ada yang katakan Bu? Nah, Sekarang kita
benar. Bisa dikatakan berita karena salah satu sifat berita itu adalah faktual. Artinya sesuai dengan fakta. Gosip saja. Ada yang tahu arti kata gosip? Gosip itu makin digosip makin gosip. Artinya tidak tertentu orang lain ya Berkembang. berarti dia bersifat faktual. Paham ya? Nah, itu adalah pengertian dari teks berita. Nah, sekarang struktur teks berita. Struktur teks berita. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Budi. Saya Bu. Berita, waktu, tanggal, berita, rangkai, berita. Ada berapa struktur teks berita? Satu. Ya. Nah, yang terakhir struktur teks berita. Saya Bu. Struktur adjektif. Ada yang bisa jelaskan adjektif itu apa? Saya Bu. Rama. Adik Simba merupakan singkatan akronim Bu. Akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dijelaskan Bu. Iya. Apa itu berkenaan dengan fakta-fakta tentang hal apa yang dilakukan oleh pelaku ataupun korban. Kemudian di mana berhubungan erat dengan waktu, tanggal, dan tempat terjadinya. Kemudian kapan juga Bu berkenaan dengan waktu terjadinya kegiatan. Siapa merupakan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian mengapa, alasan seseorang untuk melakukan hal tersebut, dan bagaimana itu proses kejadiannya Bu. Ya, tepat sekali. Jadi itu adalah unsur adik Simba dalam sebuah teks berita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, tadi ada sempat saya dulu. Yang mana benar itu adik Simba atau adik siapa? Adik Simba apa itu? Ya. Adik Simba. Mana yang benar? Adik Simba atau adik Simba? Iya. Kalau saya kok adik Simba ya. Jadi dari referensi yang ibu temukan, yang ibu dapatkan itu adalah kata adik Simba. Nah sekarang ibu punya gulungan kertas di telapak tangan ibu. Kira-kira kenapa ibu menyiapkan gulungan-gulungan seperti ini? Untuk bagi kelompok Untuk Bu. dibagi-bagi Bu. Iya. Jadi silakan ambil satu-satu. Isinya permen tuh. Berita teras. Bu. Sampai habis ini. Hitungan ketiga semuanya membuka gulungan Sampai habis ini kah? 1, 2, 3. Oh iya, sama kok. Siapa yang mendapatkan teras berita? Saya Bu. Saya juga Bu. Teras berita juga saya. Jadi yang mendapatkan struktur teks berita yang sama itu duduk dalam satu kelompok. Ayo Kelompok cari judul. semua antar kelompoknya. Judul. Teras. Judul sini Bu. Judul saya Bu, judul. Herman bingung. Dia pilih teras atau judul. Kamu dapat apa? Judul. Itu memang Herman. Judul. Berarti duduk di sana ya. Saya judul sama Kak Budi. Saya judul sama Budi. Ini Bu, Berapa judul. orang yang dapat judul? Saya Bu. Ini judul. 4 orang ya. Berarti berkumpul dalam satu kelompok. Ya. Bu, sampai habis ini Bu. Bu, sampai habis ini.
Dan ada rumah kertasnya, kita yang dibeli kertas ini juga itu dibeli di toko adu. Kita kamunya ada lampu, ada kasih tadi itu bulan itu. Kenapa? Dia kan?